Ketika kita memikirkan sejarah kehidupan di bumi, pikiran kita biasanya langsung melompat pada dinosaurus raksasa yang menguasai daratan, atau manusia purba yang berjalan tegap membawa tombak. Kita membayangkan hutan rimbun zaman karbon atau lautan buas zaman Jurassik. Padahal, kisah terbesar, terpanjang dan paling menentukan dalam sejarah planet ini justru terjadi jauh sebelum itu. Jauh sebelum ada tumbuhan, sebelum ada hewan, bahkan sebelum ada oksigen yang bisa kita hirup. Era itu bernama Prakambrium. Sebuah nama yang terdengar asing, namun mencakup hampir 90% dari keseluruhan umur bumi. Rentang waktunya begitu tak terbayangkan, membentang lebih dari 4 miliar tahun. Jika seluruh sejarah planet ini adalah sebuah buku tebal, semua zaman lain yang kita kenal, Paleozoikum, Mesozoikum, Kenozoikum, itu semua hanyalah bab-bab kecil di beberapa halaman terakhir. Namun, ironisnya, inilah era yang paling jarang kita bahas. Mungkin karena era ini tidak memiliki bintang, tidak ada T-Rex, tidak ada Trilobita, tidak ada Spinosaurus. Dunia ini terlalu asing, terlalu hampa, dan terlalu lambat. Padahal, di era inilah segalanya dipertaruhkan. Di era inilah planet kita yang cair dan panas terbentuk. Lautan pertama diciptakan dari hujan yang berlangsung jutaan tahun. Atmosfer berubah total dari beracun menjadi layak huni. Kehidupan pertama dalam bentuk paling sederhana muncul dari ketiadaan. Dunia membeku hingga hampir mati total dalam cengkraman es global. Dan hewan pertama bereksperimen dengan bentuk tubuh aneh yang kini telah lama punah. Ini adalah cerita mengenai awal dari segala sesuatu yang kita kenal. Ini adalah kisah tentang fondasi dunia kita. Dan untuk memahaminya, kita harus kembali ke 4,6 miliar tahun yang lalu, saat bumi bahkan belum menjadi tempat yang bisa disebut rumah. Awal dari segalanya. Cobalah membayangkan bumi tanpa laut, tanpa daratan stabil, tanpa langit biru. Yang ada hanyalah bola magma merah yang mendidih, lautan batuan cair yang bergolak. Dan inilah zaman Hadean, zaman neraka di awal Prakambrium. Bumi baru saja terbentuk dari kumpulan debu, gas dan batuan sisa ledakan bintang kuno yang saling bertabrakan dan menyatu karena gravitasi. Pada tahap ini, permukaannya mencapai ribuan derajat Celcius. Gunung berapi raksasa meletus tanpa jeda, memuntahkan lebih banyak lahar dan gas. Dan dari langit, hujan yang sesungguhnya bukanlah air, melainkan meteor dan asteroid. Miliaran kepingan sisa pembentukan tata surya menghantam permukaan tanpa henti. Tidak ada harapan untuk kehidupan, tidak ada struktur yang stabil. Atmosfernya adalah campuran gas beracun, metana, amonia, karbon dioksida dan uap air yang begitu tebal hingga menghalangi cahaya matahari. Di tengah kekacauan ini, terjadi peristiwa terbesar dalam sejarah planet kita. Sebuah tabrakan kolosal, sebuah objek seukuran Mars yang kita sebut Theia menghantam bumi. Tabrakan itu begitu dahsyat hingga hampir menghancurkan kedua planet. Puing-puingnya terlempar ke orbit. Dan dari puing-puing inilah bulan kita terbentuk. Tapi justru dalam kekacauan inilah fondasi pertama kehidupan mulai dipersiapkan. Hantaman komet-komet es membawa bahan baku krusial, yakni air. Dari tabrakan demi tabrakan, dari panas ekstrim dan tekanan besar, elemen-elemen kimia menyusun kehidupan. Karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, semua mulai terbentuk dan terkumpul. Era neraka ini berlangsung ratusan juta tahun, waktu yang bahkan sulit kita bayangkan. Dunia terus ditempa, dihantam, dibentuk ulang, hingga akhirnya energi dari tabrakan mulai berkurang, dan planet yang mendidih itu perlahan mulai mendingin. Terbentuknya laut pertama, bumi mulai mendingin. Saat suhu permukaan bumi perlahan turun di bawah titik didih air, fenomena besar pun terjadi. Uap air yang selama ini terperangkap di atmosfer tebal kita
yang dimuntahkan oleh gunung berapi dan dibawa oleh komet akhirnya mulai mengembun. Lalu, hujan pun turun. Hujan ini tidak berlangsung sehari, sebulan, atau setahun. Para ilmuwan memperkirakan hujan ini turun selama ribuan hingga jutaan tahun. Bayangkan dunia yang seluruh permukaannya diguyur hujan badai global terus-menerus. Air mengalir di atas batuan vulkanik yang baru mendingin, mengisi kawah-kawah raksasa, cekungan-cekungan besar, hingga akhirnya membentuk lautan purba. Lautan ini bukan seperti laut biru jernih yang kita kenal. Airnya mungkin berwarna coklat keruh atau hijau pekat karena kaya akan mineral terlarut, terutama besi. Langit di atasnya pun bukan biru, melainkan oranye atau merah, karena atmosfer yang masih didominasi metana dan CO2. Namun, justru inilah laboratorium kimia alami terbesar dalam sejarah. Lautan ini bisa dibilang subpurba atau tabung percobaan alam. Suhu yang masih hangat dari aktivitas vulkanik di dasar laut, petir yang menyambar dari atmosfer, dan koktail mineral yang kaya membuatnya menjadi lingkungan ideal bagi terbentuknya struktur biologi sederhana. Di dalam air yang gelap dan kaya mineral ini, molekul-molekul sederhana mulai bereaksi, membentuk rantai lebih panjang dan kompleks. Asam amino, blok bangunan protein; nukleotida, blok bangunan DNA; dan lemak yang kelak akan membentuk dinding sel. Panggung telah disiapkan, bahan-bahannya sudah ada. Reaksi kimia liar sedang berlangsung di seluruh planet, dan pada suatu saat, sekitar 3,8 hingga 4 miliar tahun yang lalu, sesuatu yang luar biasa pun terjadi. Kehidupan pertama muncul, makhluk mikro yang mengubah segalanya. Di dalam lautan yang gelap dan panas ini, dari triliunan reaksi kimia acak yang tersedia setiap detiknya, sebuah molekul berhasil melakukan sesuatu yang mustahil. Ia menyalin dirinya sendiri. Kita tidak tahu pasti di mana atau kapan tepatnya ini terjadi. Mungkin di kolam air hangat yang kaya mineral di permukaan, atau seperti yang diyakini banyak ilmuwan, di kedalaman laut yang gelap, di sekitar ventilasi hidrotermal, cerobong asap bawah laut yang memuntahkan air panas kaya mineral dan energi kimia. Apapun lokasinya, dari molekul pertama yang bisa mereplikasi diri itu, muncul mikroorganisme pertama di bumi. Mereka adalah prokariota, mirip dengan bakteri dan archaea modern. Mereka adalah bentuk kehidupan paling dasar. Kecil, hanya satu sel tunggal, sederhana, tidak memiliki inti sel atau organel kompleks. Tangguh, mereka hidup di lingkungan keras, memakan energi kimiawi dari mineral atau belerang. Makhluk-makhluk kecil ini terlihat sepele, tapi efeknya monumental. Mereka menjadi leluhur dari seluruh kehidupan yang ada saat ini, termasuk kamu dan aku. Mereka mulai berkembang biak, mereka berevolusi, beradaptasi dengan lingkungan berbeda. Selama lebih dari 1 miliar tahun, mereka adalah satu-satunya penguasa planet ini. Kita bisa melihat warisan mereka hari ini dalam bentuk stromatolit, struktur batuan berlapis yang terbentuk dari tikar koloni bakteri yang tumbuh lapis demi lapis ke arah cahaya. Ini adalah fosil-fosil tertua di bumi. Keberadaan mereka adalah bukti bahwa kehidupan bisa muncul dari kondisi ekstrim selama energi dan bahan kimianya tersedia. Jika bukan karena mikroba primitif ini, tidak akan pernah ada ikan, dinosaurus, atau manusia. Mereka mengubah kimia laut, dan selanjutnya mereka akan melakukan sesuatu yang akan mengubah seluruh planet. Revolusi besar oksigen, Great Oxygenation Event. Setelah ratusan juta tahun kehidupan mikro berkembang, sekitar 2,7 miliar tahun yang lalu, muncul kelompok mikroba yang sangat spesial, yakni Cyanobacteria. Kadang kita keliru menyebutnya sebagai alga biru hijau. Cyanobacteria adalah makhluk pertama yang menemukan trik biologis paling revolusioner dalam sejarah, menggunakan cahaya matahari untuk membuat makanan.
proses yang kita kenal sebagai fotosintesis. Mereka menyerap sinar matahari, karbon dioksida, dan air. Lalu apa hasilnya? Energi untuk diri mereka sendiri dan sebuah produk sampingan, produk limbah yang sangat reaktif dan beracun bagi kehidupan saat itu, yakni oksigen. Awalnya, selama ratusan juta tahun, oksigen ini tidak langsung masuk ke atmosfer. Ia terperangkap di lautan dan langsung bereaksi dengan besi terlarut yang melimpah. Hasilnya adalah pembentukan karat raksasa di dasar laut. Peristiwa ini terekam dalam lapisan geologi planet kita sebagai formasi besi berpita, sumber utama biji besi yang kita tambang hari ini. Namun, lautan yang bisa menyerap begitu banyak, akhirnya semua besi di lautan teroksidasi. Lautan jenuh dan oksigen mulai meluap, bocor, dan mengisi atmosfer untuk pertama kalinya. Peristiwa ini disebut Great Oxygenation Event atau peristiwa oksigenasi besar. Ini bukanlah sebuah revolusi yang dimulai. Ini adalah bencana ekologis pertama di bumi. Dampaknya sangat luar biasa. Yang pertama, kepunahan massal. Bagi sebagian besar mikroba anaerobik yang hidup tanpa oksigen saat itu, oksigen adalah racun murni. Mereka punah secara massal, terdesak ke lingkungan ekstrim bebas oksigen di mana keturunan mereka bertahan hingga hari ini. Lalu atmosfer berubah total. Atmosfer yang tadinya didominasi metana dan CO2, kini perlahan menjadi kaya akan oksigen dan langit menjadi biru. Oksigen di atmosfer menyebarkan cahaya matahari secara berbeda, mengubah langit kita dari warna oranye merah menjadi biru jernih untuk pertama kalinya. Lalu lapisan ozon terbentuk. Oksigen atau O2 di atmosfer atas dibombardir radiasi UV matahari berubah menjadi ozon. Lapisan ozon ini mulai terbentuk, menciptakan perisai pelindung yang akan memungkinkan kehidupan di masa depan naik ke daratan. Lalu evolusi baru. Kehadiran oksigen memungkinkan metabolisme yang jauh lebih efisien, membuka jalan bagi evolusi makhluk yang lebih kompleks dan boros energi. Ini adalah revolusi diam-diam yang dilakukan oleh triliunan bakteri kecil yang mengatur ulang seluruh kimia planet. Dan tanpa oksigen, tidak mungkin muncul hewan. Namun, setelah perubahan besar ini, bumi justru menghadapi musibah global. Bumi membeku total. Snowball Earth. Menjelang akhir Prakambrium, terjadi peristiwa iklim paling ekstrim dalam sejarah planet kita, yakni bumi membeku. Kita tidak sedang berbicara tentang zaman es biasa, di mana gletser menutupi sebagian Eropa atau Amerika Utara. Kita berbicara tentang pembekuan total, di mana hampir seluruh permukaan planet, dari kutub hingga akar ekuator, semua tertutup es setebal mungkin 1 kilometer. Dunia berubah menjadi bola salju raksasa yang melayang di angkasa. Penyebabnya masih diperdebatkan, tetapi beberapa faktor yang diduga memicunya. Yang pertama, hilangnya gas rumah kaca. Oksigenasi dari GOE mungkin telah bereaksi dengan metana, gas rumah kaca yang sangat kuat, menghilangkannya dari atmosfer dan menyebabkan pendinginan. Lalu posisi benua. Benua-benua purba mungkin berkumpul di dekat ekuator. Daratan memantulkan lebih banyak cahaya matahari daripada lautan, memicu umpan balik pendinginan. Semakin banyak es, semakin banyak cahaya dipantulkan, semakin dingin pula planet ini. Apapun penyebabnya, akibatnya sangat parah. Ekosistem mikroba di permukaan laut yang bergantung pada fotosintesis hampir punah. Cahaya matahari sulit menembus lautan yang tertutup es tebal. Aktivitas biologis di planet ini menurun drastis, nyaris terhenti. Selama jutaan tahun, bumi terkunci dalam cengkraman es. Namun, meski tampak seperti akhir, kehidupan bertahan. Mungkin di celah-celah es tipis di dekat ekuator, di kantong-kantong air cair, atau di tempat yang pasti aman, ventilasi hidrotermal di dasar laut yang tidak terpengaruh oleh iklim di permukaan.
Lalu bagaimana dunia bisa lolos? Ironisnya, karena aktivitas vulkanik. Selama jutaan tahun, gunung berapi terus meletus di bawah es, memompa karbon dioksida ke atmosfer. Tanpa lautan cair untuk menyerapnya, CO2 menumpuk hingga mencapai level ekstrim, menciptakan efek rumah kaca super yang akhirnya cukup kuat untuk mencairkan es. Ketahanan kehidupan dalam menghadapi bola salju bumi ini membuka babak baru dalam evolusi. Evolusi sel kompleks, cikal bakal hewan dan tumbuhan. Sebenarnya, inovasi ini sudah dimulai jauh sebelum bumi bola salju, sekitar 2 miliar tahun lalu. Tetapi krisis iklim itu tampaknya mendorong perkembangannya. Ini adalah inovasi biologis paling penting setelah fotosintesis, kemunculan sel kompleks atau eukariota. Selama miliaran tahun, kehidupan hanya terdiri dari prokariota, bakteri dan archaea. Sel-sel sederhana tanpa struktur internal yang rumit. Namun, terjadilah peristiwa luar biasa yang dikenal sebagai endosimbiosis. Ceritanya mungkin seperti ini. Sebuah sel prokariot yang lebih besar mencoba memakan sel bakteri yang lebih kecil. Namun, alih-alih mencernanya, sel yang lebih besar itu justru mempekerjakannya. Bakteri yang ditelan itu ternyata sangat pandai menghasilkan energi menggunakan oksigen. Seiring waktu, bakteri ini berevolusi menjadi mitokondria, pembangkit tenaga listrik yang ada di dalam setiap sel hewan, termasuk sel-sel kita. Peristiwa serupa terjadi lagi ketika sebuah sel eukariota menelan cyanobacteria. Bakteri fotosintetik itu kemudian menjadi kloroplas, panel surya di dalam sel tumbuhan dan alga. Tidak seperti sel primitif, sel kompleks yang baru ini memiliki inti sel, tempat menyimpan DNA dengan aman, lalu memiliki struktur yang lebih canggih, memungkinkan mereka tumbuh lebih besar dan lebih efisien. Dengan sel kompleks, kehidupan bisa berimprovisasi. Mereka bisa bekerja secara kolaboratif. Ini adalah langkah pertama menuju multiselularitas sejati. Dari sinilah cikal bakal 3 kerajaan besar kehidupan yang kita kenal. Tumbuhan yang menggunakan kloroplas, jamur, dan hewan yang menggunakan mitokondria. Ini adalah titik balik evolusi yang mengubah kehidupan dari sederhana menjadi canggih, mempersiapkan panggung untuk kemunculan makhluk-makhluk besar. Kemunculan hewan pertama, misteri Ediacara. Kita sekarang berada di akhir zaman Prakambrium, sekitar 600 hingga 540 juta tahun yang lalu. Dunia telah mencair dari pembekuan panjangnya. Lautan kini kaya akan oksigen dan nutrisi, dan di dasar laut yang dangkal muncullah makhluk-makhluk yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Mereka disebut fauna Ediacaran. Mereka adalah hewan-hewan pertama yang cukup besar untuk dilihat dengan mata telanjang. Namun, mereka sangat aneh, seolah berasal dari planet lain. Ciri-ciri mereka antara lain, tubuhnya pipih. Banyak dari mereka memiliki tubuh pipih seperti karpet atau daun, mungkin untuk memaksimalkan penyerapan oksigen dan nutrisi langsung dari air. Ciri berikutnya adalah tanpa bagian yang dikenal. Fosil mereka tidak menunjukkan tanda-tanda adanya mulut, usus, otot, atau tulang. Lalu desainnya aneh. Beberapa menyerupai daun pakis yang menancap di dasar laut, seperti Carnia, dan yang lain seperti cakram, seperti Dickinsonia, atau kantung berlapis. Tidak jelas bagaimana mereka makan, bagaimana mereka bergerak, jika memang bisa bergerak, atau bagaimana mereka bereproduksi. Mereka adalah eksperimen pertama alam dalam membuat bentuk tubuh hewan multiseluler yang kompleks. Dan yang menarik, kebanyakan dari mereka tampaknya tidak memiliki keturunan modern. Mereka seperti percobaan prototipe sebelum desain hewan modern dengan kepala, ekor, kaki, dan organ dalam. Mereka hidup di dunia yang tenang, tanpa predator yang jelas.
Namun, kehadiran mereka membuktikan satu hal. Setelah 4 miliar tahun persiapan, dunia akhirnya siap untuk evolusi besar-besaran berikutnya. Gerbang ke era Kambrium. Fauna Ediacara yang aneh dan damai itu, mereka tidak bertahan lama. Di akhir pra-Kambrium, sesuatu yang baru muncul. Kita tidak melihat fosil tubuhnya pada awalnya, kita hanya melihat jejaknya. Jejak fosil, galian-galian kecil di lumpur dasar laut. Ini adalah tanda revolusioner. Ini adalah bukti perilaku baru. Bergerak aktif mencari makan. Mungkin cacing-cacing kecil pertama yang menggali untuk mencari nutrisi atau bersembunyi. Lalu kemunculan predator pertama atau bahkan pengurai pertama yang efisien mungkin telah mengakhiri dunia Ediacara yang statis. Makhluk-makhluk pipih lembut itu tidak memiliki pertahanan terhadap ancaman baru ini. Prakambrium berakhir ketika kondisi bumi mencapai stabilitas biologis dan kimiawi yang cukup untuk memungkinkan evolusi cepat. Faktor-faktor pendukung kini telah lengkap. Oksigen telah meningkat ke level yang cukup tinggi untuk mendukung metabolisme hewan yang aktif. Lautan kaya akan nutrisi setelah erosi besar-besaran pasca bumi bola salju. Sel kompleks telah menyempurnakan cara bekerja sama. Ekosistem mulai terstruktur dengan adanya predator dan mangsa. Semua ini memicu perlombaan senjata evolusioner, dan hasilnya adalah peristiwa fenomenal yang akan membuka zaman berikutnya, yakni ledakan Kambrium. Dalam rentang waktu geologis yang relatif singkat, mungkin sekitar 20 juta tahun, hampir semua cetak biru atau film hewan modern muncul secara tiba-tiba. Hewan dengan mata pertama, tulang keras pertama, cangkang, kaki, antena, dan organ kompleks mulai memenuhi lautan. Prakambrium adalah pendahuluan panjang, lambat, dan penuh kerja keras yang menjadi landasan untuk semua itu. Tanpa pembentukan lautan, tanpa polusi oksigen, dan tanpa sel kompleks, ledakan Kambrium tidak akan pernah terjadi. Seluruh dunia modern adalah warisan dari era yang hampir tidak pernah kita lihat hari ini. Zaman Prakambrium bukan sekedar tentang waktu yang terlalu tua untuk dibayangkan. Ia adalah halaman-halaman kosong dalam buku sejarah bumi. Ia adalah fondasi bagi seluruh kehidupan, termasuk kita. 4 miliar tahun Prakambrium adalah kisah tentang bagaimana sebuah planet neraka yang cair dan beracun diubah selangkah demi selangkah menjadi dunia yang bisa kita huni. Dari zaman inilah bumi dapat dibentuk, laut pertama lahir menyediakan rahim bagi kehidupan, atmosfer diubah oleh triliunan mikroba, memberi kita oksigen untuk bernafas dan ozon untuk berlindung. Kehidupan sederhana muncul dari ketiadaan, membuktikan ketangguhannya bahkan setelah bencana es global. Sel kompleks berevolusi melalui aliansi kuno, memberi kita energi. Hewan pertama mengambil bentuk-bentuk aneh, memulai perjalanan evolusi yang rumit, dan pintu menuju dunia modern akhirnya terbuka. Semua yang kita lihat hari ini, pohon yang menjulang, burung yang terbang, ikan di lautan, dan peradaban manusia, hanya mungkin ada karena dunia bertahan dari miliaran tahun eksperimen, bencana, dan evolusi di masa Prakambrium. Ketika memandang langit malam atau menginjak tanah di bawah kaki, ingatlah, setiap atom dalam tubuh kita, setiap tarikan nafas yang kita ambil, adalah bagian dari perjalanan panjang yang dimulai sejak era ketika bumi masih berupa bola api. Prakambrium adalah bab pembuka buku kehidupan. Tanpa memahaminya, kita tidak pernah benar-benar mengerti bagaimana semuanya dimulai.